Pemirsa, Kota Solo, Jawa Tengah dinyatakan menjadi zona hitam. Hal ini dikarenakan ada lonjakan hingga 5 kali lipat dalam sehari. Meski demikian, sejumlah objek wisata sudah mulai dibuka seperti Pura Mangkunegaran. Di tengah upaya menekan penyebaran COVID di Solo, Jawa Tengah, sejumlah objek wisata dibuka kembali termasuk Pura Mangkunegaran. Pengunjung diwajibkan mengikuti protokol kesehatan dan peraturan khusus, mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta larangan menyentuh benda-benda di istana dan museum. Para pemandu yang merupakan abdi dalam Pura Mangkunegaran juga dibekali alat pelindung wajah dan sarung tangan. Cantik, dan saya tuh sebenarnya sangat rindu gitu dengan berwisata seperti ini gitu, apalagi ke Mangkunegaran juga, bahkan tempatnya kerajaan, putri seperti itu. Cantik sekali, apalagi tadi di tempat tren itu juga bagus. Jumlah kunjungan dibatasi. Jika biasanya satu pemandu wisata bisa membawa 40 hingga 50 wisatawan, saat ini pemandu maksimal hanya boleh membawa 10 saja. Protokol kesehatan kita terapkan sesuai dengan protokol kesehatan. Masuk cuci tangan, kemudian ada pengecekan suhu, kemudian habis itu registrasi ataupun yang membutuhkan kita sediakan juga hand sanitizer. Sementara itu 450 orang ASN Pemkot Solo dan unit kerja yang langsung berhubungan dengan masyarakat menjalani rapid test. Lonjakan kasus COVID-19 pada tanggal 12 silam membuat gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menyebutnya masuk zona hitam. Dari hari sebelumnya yang hanya 4 orang, jumlah pasien COVID-19 di Solo berlipat 5 kali dan mencapai 22 orang. Penambahan 18 orang positif ini berasal dari tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi. Kini total jumlah pasien positif COVID-19 di Kota Solo berjumlah 63 orang, 22 menjalani rawat inap, dan 4 orang meninggal dunia. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah bergabung bersama kami Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dr. Siti Wahyuningsih. Selamat siang, Dr. Siti. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Dok. Ini bagaimana Solo menanggapi hal ini? Sudah zona hitam, apakah nanti lokasi wisata ditutup kembali? Ya, sebetulnya Solo ini kan situasinya sebetulnya udah landai ya, sudah 8 harian itu tidak ada penambahan kasus. Kasusnya kan baru hari sebelum hari Sabtu, hari Minggu itu ada tambahan kasus 3, terus kemudian kemudian langsung hari Minggu itu tambah 18, yaitu dari klaster nakes, sehingga ini menjadi perhatian kita semuanya untuk lebih hati-hati di dalam melakukan aktivitas di masyarakat. Dan artinya kondisi Kota Solo ini kan belum stabil ya, jadi masih fluktuatif ya, ini menjadi perhatian kita semuanya. Nah, fluktuatif, tapi saat ini lokasi wisata sudah dibuka, Bu. Salah satunya tadi Pura Mangkunegaran. Apakah ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah Kota Solo untuk menutup kembali lokasi wisata? Ya, ini mestinya nanti akan dibahas di gugus ya, Pak. Ya, ini jadi saat keputusan itu dibuka aktivitas-aktivitas ekonomi itu, saat itu belum terjadi lonjakan yang tajam. Jadi lonjakan ini kan hanya ada di satu klaster, yaitu klaster nakes. Di salah satu rumah sakit ya, ini teman-teman kita sejawat yang melakukan pendidikan spesialisasi dan teman-teman dokter senior sendiri. Jadi saya kira kita harus jalan bareng-bareng ya, harus jalan bareng-bareng. Penanganan kesehatan ini jalan karena ini terfokus di klaster, tapi bagaimanapun klaster ini kami harus memutus mata rantai karena klaster ini kan juga beraktivitas di masyarakat. Ini yang harus kita putus, sehingga kita harus jalan bareng-bareng, sehingga kalau itu dibuka protokol kesehatan harus dilakukan dengan ketat. Jadi saya kira tidak hanya slogan tapi benar-benar pelaksanaan di dalam monitoring evaluasinya dari pengelola terhadap pengeterapan protokol kesehatan tersebut. Baik, tapi nanti akan kita kasih secara bertahap. Nanti 1 minggu gimana? Terjadi lonjakan lagi atau enggak?
Baik, untuk tenaga kesehatan ini mungkin sudah isolasi mandiri, lalu bagaimana dengan tempat mereka bekerja, Bu? Apakah ditutup sementara, apakah sudah disterilkan melalui disinfektan seperti itu? Ya, jadi ini rumah sakit adalah rumah sakit milik provinsi, kami tetapi ada di Kota Solo sehingga kami selalu berkoordinasi. Teman-teman yang ada di rumah sakit, kemarin kami ketemu dengan Bapak Direktur, ini dilakukan tracing internal di rumah sakit, siapapun yang pernah kontak ini akan kita lakukan swab, ya akan kita lakukan swab. Kemudian aktivitas rumah sakit masih aktivitas, tetapi tetap ini harus kita kontrol secara ketat benar ya, karena yang pertama ini kan teman-teman yang menangani kasus COVID ya ini ya, jadi residen paru ya. Baik, Dr. Siti, dari tracing yang sudah dilakukan, ini ada berapa orang yang di rapid test ataupun di swab test oleh pihak Dinas Kesehatan? Ya, jadi kita bekerjasama dengan Rumah Sakit Muardi, kita tidak rapid, tapi kita lakukan swab ya langsung, Yang Muardi sudah selain itu, ini sudah melakukan swab lagi, itu sebanyak 80. Kemudian akan diperluas lagi. Intinya kita akan tracing secara masif. Untuk segera memutus mata rantai penularan. Potensi menularkan dan potensi ditularkan ini harus kita putus. Kemudian yang di lapangan, yang berkaitan dengan tempat tinggal, karena mereka ada yang rumah sendiri, kemudian mereka juga ada yang kos, sehingga ini harus di-tracing. Di wilayah ini sudah teridentifikasi 119 yang di-tracing, kemudian ini akan kita lakukan swab langsung. Baik, terima kasih Dr. Siti Wahyuningsih, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta telah bergabung bersama kami. Kami tunggu informasi selanjutnya mengenai tracing dari kasus di Surakarta.